Salam damai dalam kasih Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita terus setia mengikuti kebaktian dalam talian. Ia bagaikan iman, di mana iman ini digambarkan sebagai tanah, sama ada subur atau tidak subur. Kerajaan Allah diberitakan kepada kita, memerlukan tanah yang subur, iman yang subur untuk bertumbuh, berbuah, dan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Marilah kita membenarkan diri kita, hidup kita, khususnya iman kita, iman yang subur, yang boleh menerima kerajaan Allah. Marilah kita beribadah bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Mari kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa
hari ini, Pentakosta 13, Trinity 12. Tuhan Allah, Anak-Mu yang mulia, penyelamat kami, memberikan belakangnya kepada si pemukul dan tidak menutup mukanya daripada penghinaan. Bila kami anugerah untuk menanggung penderitaan dalam zaman ini dengan sungguh yakin dalam kemuliaan yang akan dinyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pagi ini diambil daripada kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 hingga 17. Kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 hingga 17. Di bawah tajuk Perjanjian Damai dengan Sion. Ayat pertama. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediaman. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patuk-patukmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keramajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti isteri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan isteri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi kerana kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zamanmu, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahawa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahawa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau.
Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya, aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima. Pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api, dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Ayat akhir. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 26 hingga 41. Markus pasal 4 ayat 26 hingga 41. Sama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itulah memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk,
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom, saudara dan saudari dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, sampai masanya untuk kami berdiam diri dan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami, terutama sekali hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman ini, Engkau buka hati mereka, supaya mereka dapat menerimanya dengan sukacita dan mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita telah pun mendengar bacaan Injil sebentar tadi. Jadi kita ingin mempelajari perkara penting yang kita boleh pelajari daripada bacaan Injil tadi. Keadaan Danau Galilea yang tenang mendorong Yesus dan murid-muridnya untuk menyeberang dengan menaiki perahu. Namun ketenangan itu tidak berkekalan. Di tengah-tengah pelayaran mereka, keadaan yang menakutkan dan tidak disangka-sangka telah berlaku. Tiba-tiba mengamuklah taufan yang bertiup dengan sangat kuat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Pada masa itu, Yesus sedang tidur, tetapi telah dikejutkan oleh murid-muridnya yang sangat ketakutan. Yesus menghardik angin dan meneduhkan danau itu. Dia menegur murid-muridnya kerana mereka takut dan kekurangan iman. Mereka menjadi sangat takut dan menyatakan kekaguman mereka terhadap Yesus. Saudara, kejadian yang dinyatakan dalam petikan tadi memberikan gambaran kepada kita yang sedang melayari lautan kehidupan pada masa kini. Taufan dan badai seperti ini memberi gambaran tentang badai ataupun kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan kita, yaitu kesusahan, pencobaan-pencobaan, penganiayaan, dan sebagainya. Maka, sesuai dengan cerita ini, tema kita pada minggu ini ialah menghadapi badai kehidupan. Melalui kejadian ini, kita boleh belajar dua perkara penting.
Pertama, kita akan menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus menolong kita melawan badai. Perkara yang pertama, kita akan menghadapi badai dalam kehidupan kita. Atau kita akan menghadapi kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan kita. Markus pasal 4 ayat 37 mengatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, berwaspadalah dengan keselesaan dan ketenangan hidup. Sebab ada masanya kita akan menghadapi kesusahan dalam hidup kita. Seperti juga Danau Galilea yang pada mulanya kelihatan tenang. Namun, tiba-tiba sahaja taufan bertiup dengan kuat sekali, sehingga danau itu berombak dan membahayakan perahu yang melaluinya. Demikian jugalah keadaan dengan kehidupan kita. Semuanya bermula dengan baik dan tenang. Namun, tanpa kita duga, banyak masalah, banyak cabaran, dan mungkin banyak penganiayaan akan berlaku. Seperti juga dengan pandemik COVID-19 ini. Saya ingat masa sebelum bulan Mac dulu, semuanya berada dalam keadaan yang tenang. Tetapi selepas itu, seluruh dunia digemparkan. Dan kita semua dapat merasakan akibat yang susah di dalam kehidupan kita. Ada dua perkara yang kita perlu tahu. Pertama, ialah sebagai manusia kita akan menghadapi badai atau kita akan menghadapi kesusahan di dalam kehidupan kita. Saudara, secara umumnya manusia diancam oleh 3 jenis penderitaan. Pertama adalah penderitaan oleh badan kita sendiri ataupun penyakit-penyakit di dalam badan kita. Yang kedua ialah penderitaan di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, penderitaan yang kita dapat daripada orang lain. Rasul Paulus menyatakan tentang badai yang dia sendiri alami, seperti dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 25 hingga ayat 26, yang mengatakan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Yang kedua, sebagai orang Kristen, kita akan menghadapi badai. Sebagai orang Kristen, kita akan menghadapi banyak masalah. Kita mendengar pelbagai penganiayaan kepada orang Kristen di seluruh dunia. Orang Kristen ditangkap, dibunuh,
gereja ditukar menjadi masjid atau dibakar. Seperti mana di dalam Matius pasal 10 ayat 22 mengatakan, "Dan kamu akan dibenci semua orang kerana namaku." Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33b mengatakan, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia," kata Yesus. Saudara, persoalannya, mengapakah orang Kristen harus menderita? Pertama, kita menderita kerana perbuatan kita sendiri. Kita menuai apa yang kita tabur. Dalam Galatia pasal 6 ayat 8 mengatakan, "Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya." Kedua, kita menderita kerana Allah ingin mendisiplinkan kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan, "Kerana Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Yang ketiga, kita menderita penderitaan kerana iman yang kita miliki. Kerana iman yang kita miliki. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 mengatakan, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Itulah sebab-sebabnya mengapa kita akan menderita. Saudara, sebagai manusia, kita akan menghadapi badai ataupun kesusahan-kesusahan. Dan sebagai orang Kristen, kita akan menghadapi badai. Saudara, namun begitu, ada pengharapan bagi kita semuanya. Sebab kita tidak akan berjalan sendiri. Seperti pemazmur katakan, dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku." Demikian perkara yang pertama, kita akan menghadapi masalah. Kita terus kepada poin yang kedua, yaitu Yesus menolong kita untuk melawan badai ataupun kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, Yesus menolong kita untuk melawan badai ataupun kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan kita. Di dalam Markus pasal 4 ayat 39 yang mengatakan, "Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Saudara, apabila murid-murid itu ketakutan, mereka mencari Yesus. Dan terbukti
Yesus berkuasa untuk melawan fenomena alam. Dia berkuasa atas taufan dan ombak itu. Saudara, begitulah juga kita tidak mampu menghadapi badai-badai yang melanda dalam kehidupan kita. Seperti contohnya, pandemik COVID-19 ini hanyalah satu dari pelbagai jenis badai yang akan melanda manusia. Dan terbukti kita tidak mampu untuk menghadapinya. Malah seluruh dunia juga tidak mampu untuk mengatasinya. Saudara, namun kita sebagai orang-orang yang percaya, kita masih ada pengharapan. Hanya Yesus yang dapat melawan semua badai ini, kerana Dia telah mengalahkan semuanya. Dia telah mengalahkan maut. Persoalannya, bagaimanakah kita dapat menghadapi kesusahan-kesusahan ataupun badai-badai dalam kehidupan kita? Pertama, ialah melalui iman. Yohanes pasal 20 ayat 29 mengatakan, "Kerana engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kalau kita merujuk kepada ayat akhir petikan tadi, ada satu persoalan oleh murid-murid Yesus. Mereka mengatakan, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Itu persoalan murid-murid itu. Murid-murid Yesus telah melihat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan banyak orang. Namun, mereka lupa kuasa Yesus di saat badai itu berlaku terhadap mereka. Itulah yang Yesus katakan, "Kerana engkau telah melihat, maka engkau percaya." Dan sepatutnya mereka percaya, sebab mereka telah melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus telah lakukan di depan mata mereka sendiri. Walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisikal, namun kita harus percaya bahwa Dia berkuasa dan mengawal semuanya. Itulah yang dikatakan iman. Iman yang menyelamatkan. Saudara, bagi kita yang percaya, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tidak ada siapa di dunia ini yang dapat menolong kita. Kita juga tidak mampu membantu diri kita sendiri. Mazmur 46 pasal 1 ayat 3 mengatakan, "Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang terbukti. Sebab kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun rebot dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya." Yang kedua, ialah melalui firman-Nya.
tadi adalah melalui iman. Yang kedua adalah melalui firman-Nya. Firman-Nya menguatkan kita. Jika mendengar dan melakukannya, jika kita mendengar firman-Nya dan melakukannya, kita seperti orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ini mendirikan rumahnya di atas batu. Kita akan kuat jika kita berpegang teguh kepada firman-Nya. Matius pasal 7 ayat 24 hingga 25 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita adalah seperti seseorang yang mendirikan rumah di atas batu. Kita teguh kerana kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga ialah melalui doa. Mazmur pasal 107 ayat 28 hingga ke ayat 30 mengatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombangnya tenang. Maka bersukacitalah, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saya ingin berkongsi satu pengalaman yang menakutkanlah. Semasa saya masih bertugas sebagai nazir sekolah di Kementerian Pelajaran Malaysia, tapi stesen saya di Sandakan, saya dengan seorang rakan sekerja, juga seorang nazir, diarahkan untuk memeriksa sebuah sekolah di Pulau Jambungan dalam daerah Beluran. Jadi kami naik kereta sampai ke Pekan Beluran. Kemudian dari Pekan Beluran kami menaiki bot laju, speedboat dari jeti di Pekan Beluran menuju ke Pulau Jambungan. Nama sekolah itu SK Malalin. Perjalanan kami dari Beluran ke Pulau Jambungan itu sangat bagus. Laut begitu tenang sekali. Selepas itu sampai ke sekolah itu, periksa sekolah, pendek cerita periksa sekolah. Setelah selesai, kami pun mau balik. Dalam perjalanan kami itu, laut itu tenang. Tetapi sampai satu tempat, saya lihat kiri kanan depan belakang tiada sudah daratan. Maknanya kami berada persis di tengah-tengah lautan. Tiba-tiba angin pun bertiup kuat. Kuat sekali. Diikuti oleh hujan yang lebat. Lepas itu petir lagi. Dan sehingga langit pun hitam. Dan laut itu mula berombak. Tiba-tiba enjin itu speedboat mati. Saya tidak tahu sama ada itu boatman matikan enjin atau tidak. Tetapi tiba-tiba enjin speedboat mati. Jadi kami di situ dalam keadaan terombang-ambing ikut itu laut. Kami sudah basah semuanya. Saya sangat takut. Saya memerhatikan kawan satu, dia adalah
orang Islam, dia macam tunduk kepala sudah. Saya tengok macam dia berdoa sudahlah. Saya tengok kami punya boatman, dia pun tunduk kepala. Dia seperti dia berdoa. Maka saya semakin takut. Saya kata, ini kalilah. Barangkali tiada harapan sudah ini. Di tengah-tengah lautan ini. Saya tunduk kepala. Saya tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati saya berbisik, Tuhan, kalau Tuhan masih ada rencana untuk kami, tolonglah kami daripada bahaya ini. Puji Tuhan, selepas 15 menit kami terapung-apung, hujan pun semakin reda, angin pun sudah berhenti, tapi laut masih kuat lagi. Masih ada 10 minit lagi kami terapung-apung. Selepas itu, boatman cuba hidupkan enjin, puji Tuhan. Enjin itu speedboat pun hidup. Dan kami dapat sampai ke jeti di Beluran dengan baik. Saya mau tanya itu boatman, tapi dia sendiri cakap, bahaya kita tadi. Dalam pengalaman saya ini, beberapa kali pergi ke Pulau Jambungan tidak pernah begitu, dia kata. Saudara, saya percaya Tuhan telah mendengar doa saya. Dan saya percaya Tuhan hadir pada saat kami dalam bahaya. Saya percaya juga Tuhan berkuasa atas fenomena alam, yaitu angin, ombak, dan hujan itu. Puji Tuhan. Yang keempat, Tuhan akan berperang untuk kita. Keluaran pasal 14 ayat 13 hingga 14 mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam sahaja. Saya ulangi. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam sahaja. Apa yang berlaku dalam cerita ini? Apabila Musa angkat tongkatnya dan hulurkan tangannya ke atas laut, maka laut itu terbelah dua, sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudara, dalam konteks kita sekarang ini, kita memang lemah dan tidak berdaya. Namun, segala-galanya telah dikalahkan. Dan hanya Yesus yang telah mengalahkannya. Yesus telah berkorban untuk kita di atas kayu salib. Kematiannya di atas salib adalah kemenangan bagi kita semuanya. Dalam Roma pasal 5 ayat 6. Kerana waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, badai apakah yang Anda hadapi hari ini? Atau apakah masalah yang Anda hadapi hari ini?
Adakah itu masalah dalam diri sendiri? Adakah itu badai atau masalah di dalam rumah tangga? Adakah itu masalah atau badai di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan? Adakah itu badai dalam perniagaan? Adakah itu badai dengan orang lain? Masalah dengan orang lain? Dan secara khusus pada masa ini, adakah itu badai yang diakibatkan oleh pandemik COVID-19 ini? Saya sangat tertarik hati dengan kata-kata ini. Tiada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Saya ulangi, tiada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Dan ini disokong oleh firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 yang mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kata-kata ini, saya sangat suka dengan kata-kata ini, yang memberi harapan bagi saya, dan saya harap memberi harapan bagi saudara juga, yang mengatakan, tiada doa yang terlalu kecil untuk mendapat perhatiannya. Saya ulangi, tiada doa yang terlalu kecil untuk mendapat perhatiannya. Di dalam Yesaya pasal 65 ayat 24 mengatakan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Puji Tuhan atas kata-kata yang memberikan kekuatan kepada kita. Tiada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Tiada doa yang terlalu kecil untuk mendapat perhatiannya. Yang penting saudara, kita harus menghadap Tuhan dalam doa kita kalau kita menghadapi badai. Kita tidak mampu melawan badai dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi jika kita bersandar dan mengandalkan Tuhan, kita akan dapat melawan apa juga badai atau kesusahan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberi jaminan seperti berikut. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 yang mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan lelah. Malah kita akan berlari. Kita tidak akan lelah, malah kita akan terus berjalan di dalam kehidupan kita. Yang seterusnya, Tuhan tidak akan mengucilkan atau mengasingkan. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 31 hingga 32 mengatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan ataupun mengasingkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesarannya. Tuhan tidak akan mengucilkan kita, namun sebaliknya, Tuhan menyayangi kita menurut kebesaran kasih-Nya. Karena ada rencana bagi kita daripada Tuhan. Seperti keadaan kita selama pandemik ini,
menyebabkan ramai orang rasa terkucil atau diasingkan. Tetapi saudara, kita mempunyai hari depan yang penuh harapan. Kita masih ada harapan lagi, saudara. Seperti dalam firman Tuhan yang dikatakan oleh Yeremia, pasal 29 ayat 11. Yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Terakhir sekali, kita akan diberikan damai sejahtera untuk menghadapi badai-badai di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri akan memberikan damai sejahtera kepada kita yang percaya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kita supaya kita tidak gelisah dan gentar hati kita. Kita mendapat damai sejahtera dari Tuhan yang membuatkan kita tidak gelisah dan tidak gentar untuk menempuh badai-badai ataupun kesusahan-kesusahan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, untuk supaya kami dapat melawan, menghadapi badai-badai ataupun kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk Yesus yang telah berkorban untuk kami. Kerana Yesus berkuasa atas fenomena alam. Yesus juga berkuasa untuk semuanya yang menghalang kami, semua kesusahan-kesusahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau akan memberikan damai sejahtera kepada kami. Walaupun di tengah-tengah kesusahan kami mempunyai damai sejahtera, supaya kami akan kuat dan kami tidak akan gentar untuk menghadapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya pada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudari, dan masa ini kita mau mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Ya, sebenarnya ada dua jatuh pada hari yang sama, yaitu kemerdekaan Sabah dan kemerdekaan Malaya. Ya, maka dengan itu selamat menyambut Hari Kemerdekaan kita semua. Seterusnya,
ingin saya maklumkan saudara-saudari supaya janganlah lupa di mana minggu depan bersamaan dengan 6 hari bulan September nanti adalah minggu pertama bulan 9. Maka dengan itu kita akan mengadakan ibadah perjamuan suci dalam talian. Maka dengan itu tolonglah ya saudara-saudari, jangan lupa berhubung dengan Paulina David ya untuk memesan ya roti dan air anggur sebagai persiapan Anda dengan keluarga Anda pada ibadah minggu depan. Masa Anda boleh datang ke pusat sumber COCS adalah pada hari Selasa 1 hari bulan September hingga 5 hari bulan September masa pejabat, supaya kita boleh sama-sama buat persiapan untuk perjamuan suci sedemikian. Dengan itu adalah juga satu harapan yang besar agar kami memohon saudara-saudari untuk ambil perhatian bahwa kita ada satu gerakan doa memandu, yaitu doa sempena mendoakan buat pilihan raya negeri Sabah yang sudah dimaklumkan oleh pihak SPR, di mana pilihan raya akan dilangsungkan pada 26 September tahun 2020. Oleh sebab itu, kami mau mendorong Anda semua, aturlah masa untuk kita bertindak bersama-sama supaya kita sambil memandu, ada juga orang lain dalam kendaraan yang sama berdoa di pusat-pusat mengundi dan sebagainya. Makluman selanjutnya akan kami kirimkan dengan semua kemudian hari. Yang terakhir, sebagai peringatan untuk Anda yang akan kembali beribadah di gereja buat jemaat BM, sila ambil perhatian, peringkat BM akan diadakan pada 13 hari bulan September jam 11 pagi. Untuk itu, kita harap kita semua dapat buat persiapan seterusnya untuk beribadah bersama-sama. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan dengan iman. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin.